Kami melaporkan lelaki atas nama Fahri SIP alias Fahri Nusantara atas tindakan provokasi, pengancapan dan penghasutan yang dilakukan kemarin di acara salah satu acara diskusi yang dilaksanakan di Cafe Alia. Pada intinya potongan video yang beredar itu sudah sangat bisa untuk menangkap lelaki Fahri ini karena telah mengancam kerukunan dan perdamaian di Kota Parepare agar Fahri Nusantara ini ditangkap segera karena ini merupakan provokasi. Kami melaporkan lelaki atas nama Fahri SIP alias Fahri Nusantara atas tindakan provokasi, pengancapan dan penghasutan yang dilakukan kemarin di acara salah satu acara diskusi yang dilaksanakan di Cafe Alia. Pada intinya potongan video yang beredar itu sudah sangat bisa untuk menangkap lelaki Fahri ini karena telah mengancam kerukunan dan perdamaian di Kota Parepare agar Fahri Nusantara ini ditangkap segera karena ini merupakan provokasi. Kami melaporkan. Nah itu dia ya, bagaimana seruan atau respon dari GP Ansor Kota Parepare. Namun terlebih dahulu teman-teman, kita akan coba dengarkan kembali ya, kita akan coba dengarkan ulang bagaimana sebuah provokasi yang dilakukan oleh Fahri Nusantara ini. Ya, memang saya pikir bahwa beliau ini juga mau tidak mau harus ditangkap segera ya, karena ya dia jelas menyampaikan sesuatu hal yang membuat keresahan bagi masyarakat juga, apalagi dia mengklaim diri sebagai seorang ketua FPI ya yang ada di Kota Parepare. Nah teman-teman, kita akan coba lihat saja dulu ya, ini dia videonya nih. Saya ini ketua FPI, Laskar akan turun di sini 1000. Tidak pernah saja. Tentukan saja. Kapan ini mana perannya? Saya tidak akan pimpin perannya. Tidak lihat siapa menang. Ya, kita jadikan foto ini Pak. Saya ini ketua FPI, Laskar akan turun di sini 1000. Nah itu dia teman-teman ya, kita jelas saja mendengarkan bahwa dia bilang kita perang saja. Ya kan, kita jadikan poso ini Parepare ya, saya ini ketua FPI katanya. Nah ini kalau bukan sebuah hal yang meresahkan ya apalagi teman-teman ya. Jadi saya pikir orang-orang yang seperti ini memang harus segera ditangkap saja, nggak boleh dibiarkan teman-teman ya. Karena suatu saat nanti dia sudah sangat emosi begitu dan melakukan apa yang dia sudah pernah katakan ya akan menjadi sesuatu hal yang merugikan tentunya teman-teman ya. Dan akhirnya GP Ansor di sini kita melihat tadi ya bahwa mereka juga sudah melaporkan si Fahri Nusantara ini yang melakukan provokasi ya. Kita akan coba melihat saja bagaimana caption dari postingannya Mas Parmadi Arya. GP Ansor Parepare sudah bergerak laporkan Fahri Nusantara ke polisi bersama teman-teman Gamki, HMI juga pemuda Muhammadiyah. Yang bersangkutan telah melakukan aktivasi berbahaya ya, ancam perang dan jadikan Parepare seperti poso. Ayo Pak Polisi gerak, jangan takut sama ormas radikal FPI di sana ya. Jelas saja ya disampaikan ya bahwa ayo Pak Polisi gerak ya, jangan takut sama ormas radikal FPI di sana ya, karena memang bahaya ya yang disampaikan oleh seorang Fahri Nusantara ini. Ini dari Mas Parmadi Arya teman-teman ya. Ada di mention beberapa akun di sini, dari Humas Polres Parepare, Humas Polda Sulsel, Spripim Polda Sulsel dan Polda Sulsel juga ya. Teman-teman, gas lagi pagi ini, mention 4 akun Pak Polisi ini di kolom komentar. Yuk kita ingatkan agar polisi jangan kalah oleh radikalisme dan intoleransi. Ayo Pak, bisa yuk, tangkap Pak. Luar biasa ya. Ini seruan dari Mas Parmadi Arya agar si Fahri Nusantara ya
Maksud saya segera ditangkap saja seperti apa juga yang disampaikan atau dilaporkan oleh GP Ansor Kota Parepare. Mantap dari Beku. Bro Ron DM, polisi berani enggak? Ya semoga saja berani teman-teman ya, karena seharusnya kan mereka yang berwajib soal hal yang begitu-begitu ya. Itu tugas mereka. Kita akan coba lihat saja, ada juga dari Singagemuk. Mantap, semoga ada tindakan tegas dari penegak hukum. Ya kita doakan ya semoga saja. Dari bahasa Inggris, kawal terus, semoga Tuhan melindungi pemuda NU ini. Ya kita doakan teman-temannya, demi kebenarannya kita mendoakan mereka. Ada dari Hardi Hiroshi, gini deh kalau penyelesaian intoleransi cuma minta maaf dan materi. Nah memang itu yang terjadi teman-temannya, nggak ada efek jerah gitu loh ya. Mereka merasa bahwa ya nanti juga kalau sudah klarifikasi, sudah minta maaf, selesai masalahnya. Ya kan, tapi kalau misalnya ada tindakan tegas, ditangkap, dipenjara, ya mereka juga akan berpikir-pikir ya kan untuk melakukan tindakan-tindakan intoleransi seperti begitu ya. Ada dari ini Salmanirwan Lebon ya, mantap, tangkap pokoknya, betul sekali. Lalu berikutnya dari Panggil Mezara 19589, terima kasih GP Ansor sudah melaporkan orang tersebut yang meresahkan. Dari Vicky Devil, gas. Lalu dari Aji Budi Saputro ya, yang ASN Bekasi gimana kabarnya? Belum tuntas muncul ASN lain. Sebenarnya standar menjadi seorang ASN apa sih? Coba makasih tahu ya. Ya betul sekali, memang dalam beberapa waktu terakhir teman-temannya yang heboh itu adalah ASN ya. Ada ASN yang di Bekasi yang melarang ibadah tetangganya gitu ya. Dan juga kali ini ada yang memprovokasi juga untuk melakukan perang gitu ya. Dan yang juga tidak kalah viral itu ada seorang guru yang melakukan hal yang tidak senonoh terhadap muridnya. Dan yang muridnya ini juga seorang ketua OSIS kalau saya nggak salah, dan dia orang anak pintar juga ya, hebat, berpengetahuan, tapi ya moralnya itu yang kurang teman-teman ya. Bagaimana dia juga bisa melayani gurunya gitu ya. Ini di Gorontalo ya, di Sulawesi juga teman-teman ya. Ada dari Febodo DG ya, hebat GP Ansor, maju bela yang benar, damai itu indah, betul sekali. Dari Adideo, entah ya dicek polisi dulu, ternyata nggak ada duitnya, nggak jadi. Janganlah teman-teman ya, kita harapkan di sini polisi ya bisa memberikan keamanan lah ya. Itu aja sih ya, kita tidak banyak permintaan ya, tapi satu hal saja, polisi tegas dalam hal-hal yang seperti begini. Ada dari Karelineus, mantap jadi garda kebangsaan GP Ansor, Gamki, HMI, Pemuda Muhammadiyah, kalian gak diam saja. Kalau semua bersuara yang dimulai bakalan mengkeret. Betul sekali. Dari Akion ya, tangkapan lemparan ke Lebanon. Oke, lempar ke Lebanon ya. Dari Isuzuka, Bapak Fahri Nusantara daftar jadi komandan perang Hizbul aja ya. Itu lebih baik ya teman-teman ya. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kiranya ini menjadi pelajaran dan sekaligus peringatan bagi mereka yang selalu buat kericuhan, buat kegaduhan, dan bagi mereka yang suka memprovokasi warga, memprovokasi saudara-saudara seimannya, menghasut saudara-saudara seimannya untuk memecah belah kerukunan beragama. Nah teman-teman, inilah yang harus ditanggapi dengan serius oleh pihak pemerintah kita, khususnya aparat penegak hukum, supaya cepat-cepat ini orang dijemput teman-temannya atau ditangkap, dan jangan ini dibiarkan berlarut-larut dalam kebebasan. Nah teman-teman, karena tidak ada kebebasan bagi orang-orang yang semacam ini. Nah tujuannya apa? Kenapa harus mereka mengajak perang kalau misalnya mereka mengerti ya teman-teman, kalau misalnya mereka mengerti yang namanya toleransi. Tapi mereka sebenarnya ketakutan di Parepare itu, mereka mulai panik ketika ada sekolah-sekolah Kristen, khususnya sekolah Kristen Gamaliel itu teman-teman.
Mereka sudah tidak suka kalau umat minoritas itu ada di tengah-tengah mereka atau hadir di tengah-tengah mereka, teman-teman ya. Nah, yang artinya kalau umat Kristen, umat minoritas itu mendirikan suatu bangunan, sekolah, entah rumah ibadah, itu artinya bahwa dia mendirikan bangunan tersebut di atas tanah yang menjadi miliknya, bukan di atas tanah mereka yang suka buat ribut, buat ricuh, yang menolaknya, bukan di atas tanah mereka. Nah, apalagi kita mendengar informasi bahwa pembangunan Kristen Gamaliel tersebut itu sudah ada izinnya, teman-teman. Nah, mungkin karena ada tekanan dari kelompok tertentu sehingga itu izinnya bisa dicabut kembali. Nah, terlebih-lebih kita melihat kemarin ada oknum DPRD itu menyetujui penolakan terhadap pembangunan sekolah Kristen Gamaliel ini. Nah, teman-teman, marilah kita belajar. Jangan sampai kita ini terombang-ambing, jangan sampai kita ini dipecah belah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan ini perhatian yang sangat serius kepada Pak Presiden dan juga kepada Menteri Agama dan kepada pejabat-pejabat yang lainnya, apalagi pejabat setempat, teman-teman ya, pemerintah setempat. Mari jangan kita sibuk mengurus negara-negara lain, apalagi kita lihat bagaimana Menteri Luar Negeri itu mengutuk itu serangan Israel, bagaimana Pak Presiden Joko Widodo mengutuk serangan Israel di Lebanon dan juga di Gaza kemarin. Mereka meminta supaya Palestina itu benar-benar diberi kemerdekaan, padahal warganya sendiri masih ada yang belum merdeka, masih belum ada yang bebas untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana mungkin kita harus mengurus kemerdekaan negara-negara lain? Harus kita membereskan dulu mengenai kemerdekaan di dalam negeri kita sendiri. Nah, mungkin secara umum ya namanya Indonesia itu sudah merdeka tahun 1945, tetapi apakah benar faktanya di lapangan di dalam negeri itu seperti itu, bahwa setiap warga Indonesia sudah berhak memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Tentu saja masih belum beres itu. Ya, harapan kita supaya pemerintah itu bisa memberikan perhatian lebih ya kepada warganya, masyarakatnya, dan pada negaranya sendiri, daripada memberi perhatian kepada negara-negara lain, memperhatikan kemerdekaan negara-negara yang lain. Itu negara sendiri harus diurus dulu. Bagi mereka yang direbut hak-haknya, bagi mereka yang dirampas hak-haknya, itu segera ditangani dan segera diurus, dibereskan. Baru setelah beres nanti dalam negeri, itu baru ngurus luar negeri, itu tidak masalah. Asal sudah bagus, sudah beres di dalam negeri sendiri. Itu harapan kita sebagai masyarakat Indonesia menurut saya ya, karena kita lebih mencintai negara kita sendiri dibanding negara-negara yang lain. Iya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.